Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda hari ini? Semoga Ananda selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring setiap harinya. Hari ini Ananda kembali belajar bersama Ustazah Eka. Di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 5 dan 6. Setelah Ananda berzikir pagi, kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan menyimak penjelasan dan membaca teks, Ananda mampu mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan membaca teks, Ananda mampu mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertangga nada minor dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan dan membaca teks, Ananda mampu menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara tepat. Ananda, kita ulang kembali pelajaran kita yang telah lalu tentang sistem pernafasan pada manusia. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup butuh oksigen untuk hidup. Waktu bernafas kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup. Oksigen tidak tersedia dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan kembali mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Alat pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selain itu, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga jalur yang terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Ananda, pernahkah antum tersedak? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Jadi gerak refleks adalah gerak cepat atau otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut laring yang menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan.
Paru-paru terdapat dalam rongga dada. Jika menghirup udara, maka udara akan masuk ke paru-paru melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Ananda, sistem pernafasan kita ada dua, yaitu yang pertama pernafasan dada dan yang kedua pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, Ananda, bagaimana dengan pernafasan perut kita? Nah, di mana letak perbedaannya? Yuk dengar penjelasan berikut ini. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi atau posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi atau posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu gimana kalau kita sesak napas kalau banyak asap? Nah, hal ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Ananda, mari kita simak teks berikut ini. Kebersamaan keluarga Cici. Suasana di teras rumah Cici terasa sejuk. Tiba-tiba, Cici terbatuk-batuk karena mencium bau asap. Seseorang membakar sampah daun yang belum kering. Hal ini menimbulkan asap yang sangat pekat. Udara di sekitar menjadi tercemar oleh asap sampah. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap yang tebal. Udara jadi tercemar asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Menurut pendapat Antuna, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Nah, silakan Ananda diskusikan bersama orang tuamu atau saudaramu atas tindakan tersebut. Ananda, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat terdiri atas: yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat antara lain: yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab.
Yang ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Yang keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Dan yang kelima, pelaksanaan gotong royong dan pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Ananda, selanjutnya kita belajar tentang tangga nada diatonis minor. Ingat kembali tentang tangga nada diatonis, yaitu rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Selain tangga nada diatonis mayor, ada pula tangga nada diatonis minor. Nada-nada pada tangga nada diatonis minor berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-ciri lagu dengan tangga nada diatonis minor: 1. Bersifat sedih dan syahdu atau sendu. 2. Biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tangga nada diatonis minor ada 3 jenis, antara lain 1. Tangga nada minor asli, 2. Tangga nada minor harmonis, dan yang ketiga tangga nada minor melodis. Tangga nada minor asli, tangga nada minor yang belum mendapat nada sisipan. Contoh A, B, C, D, E, F, G, A. Tangga nada minor harmonis, nada ketujuh dinaikkan setengah dengan memberi tanda pagar atau kres. Contoh A, B, C, D, E, F, G kres A. Tangga nada minor melodis, nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Contoh A, B, C, D, E, F kres, G kres A, G, F, E, D, C, B, A. Membedakan lagu dengan tanda mayor dan minor. Ananda sudah belajar tentang tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Dapatkah Ananda membedakannya? Berikut cara membedakan lagu yang bertangga nada mayor dengan tangga nada minor. Tangga nada mayor bersifat riang gembira dan bersemangat. Tangga nada minor bersifat sedih dan syahdu. Tangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Tangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Contoh lagu tangga nada mayor: 1 Hari Merdeka, 2 Garuda Pancasila, dan 3 Maju Tak Gentar. Contoh lagu bertangga nada minor: 1 Syukur, 2 Himne Guru, dan 3 Gugur Bunga. Nah Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup materi kita dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.